AC Milan menutup dua kesepakatan menarik untuk tim Primavera di hari terakhir bursa transfer. Yang pertama tentu saja perekrutan Chaka Traore dari Parma. Pemain sayap 16 tahun asal Pantai Gading itu didatangkan Milan dengan biaya 600.000 euro. Selain itu, Milan juga terkonfirmasi telah selesai menyelesaikan kesepakatan dengan Nantes terkait transfer Clinton Insiala dengan biaya yang tidak dipublikasikan. Bek tengah 17 tahun tersebut telah menaikkan kontraknya bersama Milan dan akan segera bergabung bersama skuad asuhan Federico Giunti. Beberapa informasi seputar masa depan Samu Castillejo telah luas diberitakan bahwa pemain asal Spanyol itu telah resmi meninggalkan Milan. Namun pada kenyataannya sampai penutupan bursa transfer sang pemain dipastikan akan tetap bertahan di San Siro. Laman olahraga terkemuka asal Jerman, Bild melaporkan bahwa di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer ada upaya dari Hertha Berlin untuk merekrut Castillejo dengan status pinjaman. Klub asal Bundesliga tersebut bahkan diklaim telah menemukan kesepakatan dengan Milan. Namun Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa kesepakatan antara kedua klub tersebut akhirnya batal karena Hertha Berlin gagal mencapai kesepakatan dengan Samu Castillejo akibat adanya ketidakjelasan siapa agen resmi yang mewakili sang pemain. Karena saat ini telah terjadi perselisihan antara agen Manuel Garcia Quilon dan Stellar Agency yang sama-sama mengklaim sebagai agen Castillejo. Jendela transfer musim panas 2021 akhirnya berakhir, dan sebagaimana diketahui AC Milan sukses mendatangkan sederet pemain guna memberikan penguatan dalam skuad untuk perjalanan mereka mengarungi kompetisi musim 2021-2022. Mungkin sudah jamak diketahui bahwa Milan menjadi klub yang paling sibuk di jendela transfer musim panas ini, tak hanya di Italia tapi juga di Eropa. Sebanyak 11 pemain berhasil didatangkan termasuk Yacine Adli yang kembali dipinjamkan Milan ke Bordeaux. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa manajemen klub mengeluarkan biaya yang menyentuh angka 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk membawa pemain-pemain tersebut ke San Siro. Angka tersebut bahkan bisa menyentuh 120 juta euro jika memperhitungkan opsi pembelian permanen untuk Brahim Diaz dan Timo Bakayoko di masa depan. Kepergian Gianluigi Donnarumma bisa segera ditutupi manajemen dengan mendatangkan kiper bertalenta dalam diri Mike Maignan. Manajemen klub juga mengeluarkan dana yang cukup mahal senilai 28 juta euro untuk mempermanenkan Fikayo Tomori. Nilai itu bisa dimaklumi mengingat performa pemain Inggris itu musim lalu. Tomori akan menjadi pilihan utama bersama Simon Kjaer dengan Alessio Romagnoli dan Matteo Gabbia sebagai backupnya. Milan juga memutuskan untuk kembali merekrut Brahim Diaz dan kali ini Rossoneri meminjamnya selama 2 musim dari Real Madrid. Dari 2 pertandingan awal di Liga, pemain asal Spanyol itu tampak menjanjikan untuk menggantikan peran Calhanoglu yang membelot ke Inter. Musim lalu, Milan lebih banyak mengandalkan Diego Dalot untuk melapis Theo Hernandez dan Davide Calabria. Dan setelah sang pemain kembali ke MU, Milan kini memiliki Alessandro Florenzi di sisi kanan dan Fode Ballo-Touré di sisi kiri. Lini tengah Milan juga semakin lengkap dan seimbang dengan kehadiran Timo Bakayoko. Frank Kessie dan Ismail Benacer adalah andalan utama Pioli di sektor ini. Tapi Sandro Tonali dan Bakayoko adalah alternatif yang menawarkan jaminan. Masih ada juga Rade Krunic yang bisa hadir memberikan kejutan jika menilik performanya di 2 pertandingan terakhir. Sisi sayap kanan yang selama ini kerap mendapatkan kritikan juga mendapatkan suntikan tenaga baru dengan kedatangan Junior Mesias. Pemain yang direkrut dari Crotone tersebut juga bisa disiapkan sebagai backup Brahim Diaz karena juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang. Kegagalan Milan bertaruh pada sosok Mario Mandzukic musim lalu kini bisa sedikit terbayarkan dengan kehadiran Olivier Giroud. Striker asal Prancis tersebut jelas lebih bisa diandalkan di lini depan. Masih ada pula nama Pietro Pellegrini, seorang penyerang muda yang masih menunggu waktu mendapatkan kepercayaan untuk membuktikan kualitasnya. Dan dengan tim yang jauh lebih kuat dan lebih kompetitif, tak ada salahnya kita mengasumsikan bahwa Rossoneri sepertinya sudah benar-benar memantapkan dirinya sebagai penantang serius untuk merebut Scudetto musim ini. Dan terkhusus untuk Stefano Pioli, kedatangan pemain-pemain baru ini praktis membuatnya kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik jika dibandingkan musim lalu. Karena ia kini memiliki setidaknya 2-3 pemain di setiap lini. Itu juga akan memberikan keleluasaan bagi mantan pelatih Fiorentina tersebut untuk melakukan berbagai perubahan dalam hal taktis. Formasi 4-2-3-1 tetap akan menjadi formasi utama, tapi dengan kedalaman skuad yang ada sekarang, formasi lain bisa digunakan, seperti 4-4-2 atau mungkin formasi dengan pertahanan 3 pemain belakang.
Kontrak Frank Kessie bersama Milan akan berakhir Juni 2022 mendatang. Kesepakatan perpanjangan kontraknya di San Siro hingga detik ini masih jauh dari kata sepakat. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Kessie dan agennya meminta kenaikan gaji senilai 8,5 juta euro per musim, dengan rincian 7 juta euro plus bonus potensial senilai 1,5 juta euro. Sementara dari pihak Milan sejauh ini hanya menawarkan gaji senilai 5,5 juta euro per musim, sehingga masih ada jarak yang cukup jauh yang memisahkan kedua belah pihak. Dan dengan bursa transfer yang telah resmi ditutup, Milan dalam beberapa hari ke depan diyakini akan kembali membuka negosiasi dengan perwakilan gelandang Pantai Gading tersebut. Terlepas daripada itu, Tuttosport dalam editorial terbarunya mengungkapkan bahwa setidaknya ada beberapa tanda yang menyiratkan bahwa Milan sebenarnya sudah mulai bersiap berpisah dengan Kessie. Hal itu merujuk pada pergerakan Milan di bursa transfer musim panas ini dengan fokus merekrut beberapa pemain baru khususnya di sektor lini tengah. Milan sebagaimana diketahui berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan Bordeaux terkait transfer Yacine Adli. Gelandang 21 tahun itu memang akan kembali dipinjamkan selama semusim ke Bordeaux, tapi musim depan ia dipastikan akan bergabung dalam skuad rossoneri. Sumber tersebut menambahkan bahwa keputusan Milan untuk mendatangkan Yacine Adli mungkin bisa menjadi pertanda bahwa manajemen klub telah menemukan sosok pengganti andai saja Frank Kessie ditakdirkan untuk meninggalkan San Siro. Selain itu, pertanda lain muncul dari perekrutan Timo Bakayoko, sebab pemain asal Prancis tersebut tidak dipinjam untuk jangka 1 musim saja, melainkan 2 musim. Belum lagi Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain. Selain itu, ada sikap optimisme dari pihak manajemen terkait performa Sandro Tonali. Setelah melewati musim lalu dengan performa yang biasa-biasa saja, gelandang berbakat Italia tersebut menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan, seperti yang terlihat dari 2 laga perdananya di Liga Italia musim ini. Jika Tonali terus menunjukkan performa menanjak, bukan tidak mungkin ia secara perlahan akan menjadi pilihan utama di lini tengah Milan. Dengan berbagai alasan tersebut, manajemen Milan sepatutnya perlu menemukan solusi yang cerdas terkait masa depan Frank Kessie. Karena tidak menutup kemungkinan Milan harus kembali kehilangan salah satu pemain secara gratis di musim depan. Dan pihak klub tentu saja tidak ingin mengulangi kesalahan seperti kasus Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu yang hengkang secara gratis dan cukup merugikan Milan dari sisi finansial.